Nah, saya ulang, kenapa bisa separuh seperti itu? Jumlah sel gamet, jumlah kromosom pada sel gamet akan kita bicarakan pada saat kita berbicara tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Oke, tapi sebelumnya sudah saya kenalkan logika-logika kenapa sel gamet jumlah kromosom separuhnya. Baik, bagaimana kalau terjadi terjadi kelainan kariotip? Beberapa hal terjadi adalah bisa terjadi kromosom seseorang itu jumlahnya nggak normal, bukan 46. Bisa di bawah 46, bisa di atas 46. Contoh, ini sebuah kasus. Kasus di mana seorang ini ada individu yang memiliki kromosom bukan 46 tapi 47. Apa kelebihannya? Dia kelebihan kromosom yang ke pasangan 21. Seharusnya 2 pasang, ini 3 pasang, ini triploid. Nah, ini akan berdampak pada kondisi seperti ini, namanya sindrom Down. Nah, ini biasanya penderita idiot banyak kita temukan di siswa di SLB. Nah, ini siswa seperti ini dia kelebihan satu kromosom, yaitu pasangan yang ke-21 ya. Kalau di Ngawi, saya pribadi sering melihat ya, saya melihat kurang lebih ada 3 atau 4 di kawasan kota Ngawi ya. Jadi dari kawasan Beran sampai Ngawi kota itu saya pernah melihat 4 orang ya, 4 orang atau 3 orang yang sering saya menemukan. Dia adalah seorang, saya prediksi dia seorang penderita sindrom Down. Anak tersebut adalah kenapa seperti itu, terjadi kelainan pada karotipnya, pada pasangan kromosom yang ke-21. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini bisa disebabkan oleh ketidaknormalan jumlah kromosom dari ayahnya atau ibunya. Biasanya anak-anak penderita sindrom Down ini atau Down syndrome itu adalah dilahirkan kebanyakan ya, nggak semuanya, kebanyakan dihasilkan oleh seorang ibu yang masih melahirkan pada usia yang sudah terlalu tua, mungkin 45 tahun ke atas masih melahirkan. Dia punya probabilitas besar untuk menghasilkan anak-anak dengan karotip abnormal seperti ini. Oke, biasanya usianya kurang lebih sekitar 30 tahunan ya. Ini kurang lebih 30 tahunan, jarang sekali kita temukan sampai 60 tahun ya, sekitar kurang lebih 30 tahunan usianya biasanya. Oke, berikutnya dampak kelainan karotip, contoh pada kromosom ke-18. Ini Edward syndrome atau sindrom Edward, seperti ini bentuknya. Oke, makanya sekali lagi, Anda menikah jangan terlalu tua. Pada cewek umur 23 tahun menikah, kemudian segera punya anak ya, dan hal terpenting adalah untuk menghindari peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi beberapa peneliti ilmuwan menemukan bahwa kecenderungan ini dilahirkan dari seorang wanita yang usianya sudah terlalu tua masih melahirkan. Tapi nggak semuanya seperti itu. Kecenderungan ya, kecenderungan seperti itu. Ingat, nggak semuanya pasti seperti itu. Ini hanya sebuah kecenderungan dari hasil dari survei para ilmuwan di bidang embriologi. Oke, berikutnya ini dampak lainnya juga karotip pada ini malah kehilangan kromosom ya. Kromosom seks. Ini cuma 1, X saja. Ini namanya sindrom Turner syndrome. Nah, ciri khasnya seperti ini ya. Jadi ciri khasnya apa? Lehernya ini seperti agak seperti sayap gitu, bisa ditarik. Ya, dia biasanya nggak terbentuk jaringan kolagen, sangat tipis itu. Oke, berikutnya. Sekarang kita lihat anatomi kromosom. Kalau tadi sudah kita berbicara formasi kromosom pada beberapa sel, sekarang kita lihat anatomi kromosom. Nah, inilah bentuk kromosom. Kromosom ini terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi sebelumnya saya akan lihatkan dulu pada Anda bahwa ini sebuah kromosom. Ini ada bagian gelap ya, terang, gelap, terang. Bagian gelap ini adalah bagian yang masif. Ini biasanya adalah selenoid ya. Selenoidnya berbentuk selenoid yang banyak memadat di sini. Ini biasanya
merupakan kelompok atau area yang di sini gen-gennya inaktif. Jadi hidrokromatin ini namanya hidrokromatin, bagian yang gelap ini. Ini kenapa gelap? Karena memang bagian ini memadat. Apa hidrokromatin? Itu bagian yang masih padat dan jika terlihat dengan mikroskop terdiri dari gen inaktif atau tidak diekspresikan. Terletak pada sentromer dan telomer. Nah, ini nama telomer ujung kromosom. Bagian tengah kromosom namanya sentromer. Bagian sentromer ya, kemudian bagian sentromer ini telomer ujungnya. Kemudian bagian eukromatin adalah bagian di tengah ini, bagian kromatidnya. Oke. Ini merupakan eukromatin, yaitu ini banyak mengandung gen-gen yang aktif. Terletak setelah sentromer dan telomer. Nah, ini kromosom X lebih banyak eukromatinnya dibanding kromosom Z ya. Oke. Nah, di sini tadi kita lihat kenapa heterokromatin bagian padat tadi. Anda lihat di sini, ini adalah bagian ini memang sangat padat dalam bentuk biasanya selenoid ya. Ini kalau ini dalam bentuk nukleosum agak longgar itu. Ini yang menyebabkan tadi kelihatan gelap. Jadi ini merupakan kumpulan gen-gen yang inaktif. Kalau ini bagian yang gen aktif eukromatin. Oke. Perlu dipahami bahwa heterokromatin gen aktif itu ada dua kelompok yang dia bersifat abadi atau konstitutif ya, di sini ada yang ini atau permanen ya, contoh pada telomer, sentromer itu permanen, tapi ada juga yang bersifat fakultatif. Suatu saat dia aktif, suatu saat dia inaktif, suatu saat dia aktif. Nah, contoh pada kromosom X ya, atau contohnya kromosom X pada perempuan itu ada dua, X sama X. Ya, kalau laki-laki kan XY cuma satu X-nya. Pada perempuan X dan X. X1-nya kadang-kadang dia inaktif. Nah, ini karena maka bagian inaktif ini disebut dengan bar body. Oke, seperti ini. Bagian aktif, bagian yang heterokromatin seperti ini. Kenapa? Ini termetilasi. Ya, yang aktif seperti ini terasetilasi, asetoasetilasi. Bagian kromosom yang aktif, biasanya kromosom bagian ini biasanya nukleosomnya terasetilasi. Histonnya terasetilasi, ini histon. Kalau yang inaktif atau heterokromatin, ini histonnya mengalami metilasi. Ini perbedaan keduanya. Oke, ternyata apa? Bahwa bagian tidak semua yang menentukan sifat itu gen sama DNA sama kromosom. Tetapi juga ternyata ada non DNA, non substansi genetika yang menentukan sifat, yaitu histon. Ini contoh histon ya. Jadi tidak hanya gen, tidak hanya DNA sama kromosom yang menentukan sifat, ternyata juga ada non gen dan non kromosom atau non DNA non kromosom. Nah, ini yang disebut dengan epigenetik, yaitu faktor yang ikut menentukan sifat di luar DNA sama kromosom, yaitu apa? Histon. Oke. Asetoasetilasi, metometilasi. Ini kromatin seperti ini, heterokromatin dalam bentuk nukleus, ini dalam bentuk selenoid, ini dalam bentuk nukleosum ya. Oke. Ini kembali lagi seperti ini. Oke. Kalau bagian yang jadi ini bisa berubah dari heterokromatin menjadi eukromatin. Kan ada tadi kita lihat bahwa ada heterokromatin sifatnya adalah permanen, yang kedua adalah bersifat fakultatif. Ini contoh adalah heterokromatin yang bersifat fakultatif, suatu saat dia akan berubah menjadi eukromatin. Contoh tadi adalah pada kasus bar body pada kromosom X wanita. Oke. Saya lewati. Oke. Contoh ini sebuah kasus kromosom heterokromatin, kromosom gen yang tidak aktif atau kromosom yang tidak aktif ya, inaktif. Ini kromosom X pada perempuan itu ada dua, seperti ini. Yang satu biasanya akan inaktif jadi bar body. Nah, dalam kasus ini